Kali ini izinkan kami menyampaikan susunan acara. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan dari Presiden JCM, yaitu Saudara Ronggo Suryo Gumelar. Ketiga, pemutaran film pembuka dengan judul Insinyur Sumarno. Keempat, pemutaran film utama dengan judul Harti. Kelima, diskusi. Keenam, sesi tanya jawab. Dan terakhir, penutupan. Itu kalau cuma ditayangkan seperti ini, untuk isu-isu yang sangat sensitif, belum tentu orangnya mengerti. Tadi contohnya anak saya yang masih kecil, dia nonton dan itu ngapain sih? Itu ngapain sih? Dia nggak mengerti. Katakanlah itu adalah orang awam, tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh video atau film. Nah, seperti itu. Jadi proses screeningnya itu sama pentingnya dengan proses produksinya. Kalau di Indonesia sendiri bagaimana? Film pertama yang dibuat untuk social change itu film judulnya Tanah Sabra. Dia dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mempromosikan transmigrasi atau waktu itu istilahnya adalah kolonisasi. Kemudian masyarakat sipil pertama kali menggunakan video. Ada penjelasan atau cerita lengkapnya ada di buku saya yang di buku krisis itu adalah sebuah LSM namanya Baleo Network. Dia bekerja untuk kerja dia adalah konservasi adat di Maluku sana. Nah, dia membuat film pertama judulnya Buka Sasilompa tahun 1992. Jadi ini adalah film yang menceritakan tradisi mencari nyale. Mungkin teman-teman pernah nonton di acara traveling di televisi, di mana pada periode tertentu itu cacing laut itu keluar dan diambil oleh penduduk dan dianggap sebagai ritual yang penting. Nah, tahun 92 ini kalau kita sekarang nonton film traveling seperti itu, acara traveling seperti itu, kayak itu aja kok dianggap sebagai konservasi adat ya. Karena waktu itu settingnya 90-an itu adat atau ritual adat itu nyaris tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan keinginan para pendukungnya atau komunitas pendukungnya. Pemerintah itu melakukan standarisasi terhadap ritual. Contohnya reog, ya reog itu kalau aslinya itu nggak seperti yang kita tonton sekarang. Apa yang kita tonton sekarang itu sebenarnya hasil standarisasi yang dibuat oleh pemerintah melalui festival reog, lomba reog, bajunya dibuat sama. Contohnya misalnya carok atau perang yang bancinya itu hilang karena nggak boleh ditampilkan lagi. Nah, contohnya seperti itu. Jadi mempertahankan adat itu juga suatu tindakan yang heroik kalau dulu. Kalau kita sekarang lihatnya eksotis ya, tapi kalau dulu adalah advokasi untuk dirinya sendiri. Nah, di Jogja ini yang pertama membuat video partisipatori ada LSM namanya Humana. Dia membuat video dengan teknik video partisipatori. Kalau yang tadi Tanah Sabrang, kalau yang tadi Buka Sasilompa itu yang membuat adalah bukan pekerja media, tapi orang yang advokat. Jadi advokat dari isu tersebut. Jadi pembela isu tersebut. Dia merekam masyarakat. Tapi yang menarik pada tahun 2001 LSM Humana ini membuat video partisipatori di mana dia menyerahkan kamera kepada orang yang akan membela dirinya sendiri. Jadi idenya bagaimana? Idenya adalah satu critical awareness terhadap keadaan dia sendiri. Yang kedua memunculkan kesadaran atas diri nasib mereka sendiri, lalu membela dirinya dengan media video itu. Judulnya Bunga Trotoar filmnya. Saya masih punya kopinya, di mana film itu pertama kali dibuat itu menimbulkan menimbulkan perasaan yang antara kasihan sama jijik. Karena dari film itu kita jadi tahu praktek-praktek yang dilakukan oleh anak-anak terlantar. Saya sampai mengambil kesimpulan pada waktu itu kalau orang sudah di jalan lama itu jadi nggak kayak manusia lagi ya, jadi kayak semi manusia gitu.
karena nilai-nilainya berubah dan lain sebagainya. Jadi film itu luar biasa diputar di komunitas dan memberikan membuat orang memperhatikan isu anak terlantar. Isu anak terlantar sendiri sebenarnya sudah dikerjakan LSM kemarin jauh-jauh hari ya, tahun 90-an, tapi metode video partisipatori itu baru mereka gunakan tahun 2001. Kenapa sih para aktivis sosial itu banyak menggunakan video advokasi? Nah, kenapa saya kemudian ganti istilahnya menjadi video advokasi? Tahun 2001 itu setelah melalui satu fase transisi, mulai masuk teknologi digital. Jadi nggak lagi pakai seluloid dan nggak lagi pakai istilah sinema, tapi sudah mulai pakai istilah video karena dia mulai digital. Kalau bukan Sasi Lopa, saya pernah nonton itu masih analog kameranya, tapi yang sudah 2000 sini itu video. Nah, video ini berbeda dengan produksi kamera dengan seluloid dan kamera analog yang lain. Dia lebih mudah dibuat. Dia diproduksi itu, biaya produksi itu menjadi lebih kecil. Kemudian kita bisa memproduksi film-film seperti film Haji tadi dan lain sebagainya itu dalam durasi pendek, film pendek. Kalau dulu mau buat film pendek itu eman camnya, karena satu cam itu lebih dari 20 menit terpakai. Kalau dipakai setengah ya yang 10 menit terbuang gitu. Jadi eman untuk buat gitu. Jadi tidak banyak orang yang buat. Tapi karena video dia lebih portable, lebih murah. Saya lebih suka pakai istilah inexpensive, tidak mahal karena murah, belum tentu semua orang bisa. Kemudian simple, medium yang simple, medium yang sangat bisa di-cut, paste dan kemudian diganti-ganti dan lain sebagainya. Kalau Anda dulu buat film pakai seluloid, begitu sudah jadi ya sudah, tidak bisa dipotong. Kalau dipotong itu nanti frame-nya lompat. Kalau sekarang kan enggak, bisa disambung lagi pakai software gitu. Jadi agak berbeda. Nah, sejak ada digital video, ini yang namanya video advokasi itu mulai berjamur ya, berjamur. Bahkan kemarin penelitian saya di Jogja tentang obat film DIY ini, kami membuat penelitian untuk mengetahui siapa sih sebenarnya yang membuat film di Jogja ini. Ada sekitar 20% dari seluruh pembuat film itu memproduksi video advokasi. Mereka bekerja untuk pemerintah, lembaga internasional dan lembaga lokal maupun nasional untuk memproduksi video-video advokasi ini. Jadi sebenarnya ini adalah satu grup, kalau di industri mungkin ya, satu grup pembuat film yang lumayan besar gitu. Kenapa film itu dipilih? Kalau saya ingat cara membuat film itu juga mengalami perubahan, salah satunya karena teknologi digital. Kalau dulu orang buat film itu yang paling mahal kuasa itu sutradaranya. Sutradara itu sangat kuasa menentukan apapun. Tetapi ketika video digital mulai masuk, sepertinya powernya ini mulai didistribusikan juga. Jadi kalau kru itu boleh memberikan sumbang saran ya. Bahkan sekarang kalau filmmaker sekarang itu namanya kerja kru itu kolaboratif. Jadi sutradara atau penulis skenario punya ide seperti ini, nanti DOP ngasih usul kameranya seperti ini, artistik ngasih usul seperti ini. Jadi bukan sutradara yang menentukan, tapi mereka yang mengusulkan. Kenapa? Karena di dalam industri video itu, di industri film sekarang terjadi spesialisasi. Nah, ini yang membuat cara kerjanya agak berbeda dengan ketika masih menggunakan kamera seluloid. Jadi di dalam proses pembuatan film itu sebenarnya ada proses demokratisasi. Nah, kalau kita pakai metode video partisipatori, demokratisasinya itu semakin menemukan bentuknya karena orang-orang komunitas yang tidak membela dirinya kemudian terlibat untuk menentukan cerita dan lain sebagainya. Jadi bahkan dalam pengalaman saya membantu teman-teman anak-anak yang tidak lulus sekolah gitu ya untuk membuat film. Mereka duduk di kelas karena tidak bisa melanjutkan sekolah, kemampuan konsentrasinya itu rendah. Mereka tidak bisa duduk lebih dari 15 menit. Tapi mereka bisa buat film karena
film itu lebih mudah daripada membuat esai, daripada membuat tulisan. Kemudian ada power visual telling, ada kemungkinan melakukan dramatisasi, kemungkinan untuk menunjukkan atau reka adegan, kemungkinan untuk membuat plot, membuat visualisasi lah ya, yang powerful, yang tidak hanya memberikan informasi tapi juga menyentuh hati, kira-kira seperti itu. Dan yang lain, video ini, apalagi setelah ada digital video, dia easy to distribute, jadi dia sangat mudah untuk didistribusikan. Kalau dulu sebelum YouTube bisa diakses di Indonesia dengan cepat, kami membuat pemutaran komunitas. Jadi kalau udah film itu nanti muter untuk pilih komunitas. Tapi kayak sekarang misalnya kamu halaman, salah satu LSM yang pakai metode video partisipatori, dia punya booth di perusahaan di sini juga ada ya, yang video dari itu. Kemudian dia punya channel di internet dan lain sebagainya. Jadi sangat asik. Dia bisa meraih audiens yang baru, berbeda dan bervariasi. Jadi nggak hanya di tempat, tidak hanya orang yang terlibat dalam isu tersebut. Tadi saya sudah sampaikan dia punya emotional impact. Tadi misalnya anak saya bilang, aku terharu sih nonton film ini, tapi aku tetap nggak ngerti itu ceritanya apa. Jadi memang film bisa menyentuh ya, meskipun dia kita nggak ngerti secara kognitif, dan bisa membangun koalisi di antara kelompok. Apa yang bisa dilakukan dengan film ini ya? Kalau teman-teman yang membuat produksi film pasti menyadari kalau membuat film itu memobilisasi orang sebenarnya, ya kan, krunya banyak, tempatnya harus disetting, bla bla bla, koordinasi, kolaborasi, kerjasama timnya. Nah itu dia juga bisa digunakan untuk empowering human right, korban kekerasan hak asasi manusia. Dengan cara apa? Memberi dia kamera, sehingga dengan kamera itu dia bisa menunjukkan persoalannya dengan lebih detail. Itu yang dipakai dalam pendekatan video partisipatori. Tapi kalau filmmakernya yang buat, dia bisa menggali informasi, memberikan suara, atau misalnya menempatkan para korban itu menjadi aktor di dalam filmnya, sehingga dia bisa menyampaikan apa yang dia katakan. Kalau kita menulis report, yang authorship-nya itu ada pada penulisnya, pada penulis reportnya, bukan pada aktor yang diceritakan di dalam report itu. Nah, itu yang buat dia berbeda. Dan yang ketiga, film semacam ini bisa digunakan untuk mempromosikan rekonsiliasi di dalam masyarakat. Contohnya waktu itu kami membantu Save the Children untuk membuat pemutaran untuk mengatasi trafficking, women and children trafficking. Nah, itu kan ada banyak calon korban di desa itu ya. Kemudian ditontonkan film-film yang intinya menjelaskan bagaimana modus-modus para calo yang ingin melakukan trafficking. Nah, itu kan ada kelompok yang pro dan ada kelompok yang kontra terhadap, bukan terhadap trafficking, tapi terhadap pengiriman perempuan dan anak-anak ke luar negeri. Itu ada yang pro, ada yang kontra. Nah, video itu bisa digunakan sebagai ruang dialog untuk untuk menceritakan perspektif pro dan kontra. Nah, video advokasi itu bisa diproduksi dalam berbagai format dan forum. Ya, yang ini yang kadang-kadang miss dari para aktivis saya kira, karena videonya satu buat semua halayak. Sebenarnya itu nggak pas. Setiap video itu seperti iklan dan seperti media publisitas yang lain, iklan, aksesorial itu punya impact yang berbeda-beda. Nah, format video advokasi itu juga seperti itu sebenarnya. Bisa dalam bentuk iklan layanan masyarakat kalau itu bentuknya untuk menggugah kesadaran awal ya. Kemudian misalnya ya iklan yang sekarang ini iklan anti rokok yang dia adalah salah satu indikator dari 12 keluarga sehat misalnya. Itu kan PSA bentuknya, Public Service Announcement, iklan layanan masyarakat. Kemudian film dokumenter itu juga bisa digunakan untuk meraih atau mencari followers yang awalnya tidak concern dengan isu tersebut, bisa
bisa digunakan sebagai cara pengenalan untuk orang supaya concern dengan isu tersebut. Melalui apa? Melalui ruang-ruang pemutaran yang bersifat publik atau artistik. Jadi di festival-festival dan lain sebagainya. Juga kita bisa pakai metode yang namanya video partisipatif seperti yang saya sampaikan tadi. Yang lain, video juga bisa diproduksi untuk menjadi sumber berita. Siapa sebenarnya audiens dari video advokasi ini? Jelas komunitas atau kelompok solidaritas yang merupakan target sasaran dari campaign. Kemudian bisa internet untuk semua kalangan. Nah, ini yang kadang-kadang orang merasa kalau sudah di internet sudah seakan-akan bisa meraih semuanya. Nah, ini juga harus didesain. Sesuatu yang ramai di internet mungkin bisa jadi viral dan masuk ke televisi. Kalau saya lihat kecenderungannya sesuatu yang viral di internet dan masuk di televisi itu seperti diamini ya sebagai agenda yang penting. Kemudian dapat dibuat secara khusus. Contohnya waktu saya membantu petani di Kulon Progo itu, film itu diputar di depan para anggota DPRD untuk menunjukkan persoalan-persoalan yang mereka alami. Jadi untuk kelompok khusus yang akan membuat tindakan. Dan videonya berbeda dengan kalau untuk publikasi umum. Kemudian bisa digunakan untuk report atau bukti dalam pengadilan, ya pengadilan formal atau kayak people tribunal seperti itu. Persoalannya video advokasi ini juga banyak persoalan, ya karena biasanya para aktivis tidak pandai membuat video dan para pembuat video itu belum tentu ngerti isunya, itu persoalannya. Jadi seringkali ini harus jadi negosiasi. Persoalannya yang pertama adalah victim and witness safety. Jadi ada beberapa kasus di mana karena victim dan witnessnya itu tampil, ya contohnya film apa yang kemarin itu yang soal PKI itu, yang membuat jagal, ya itu kan victim and witnessnya itu mengalami persoalan setelah itu, tapi maksudnya mungkin tidak dipikirkan sebelumnya. Terus kita harus hitung juga sebenarnya siapa yang get advantage paling banyak, filmmakersnya, victimsnya, atau advocatsnya. Karena saya kenal banyak sekali filmmakers yang take advantage lebih besar daripada victimsnya. Mereka namanya jadi populer di festival-festival, dapat penghargaan, dapat uang, recognition, dan next project, tapi victimnya tetap seperti itu. Ya, yang ketiga adalah visually abuse atau representation ethic. Jadi kalau di dalam video advokasi mungkin ada adegan-adegan kekerasan, adegan-adegan yang menjijikkan itu. Nah, sejauh mana itu bisa diterima? Itulah kenapa kita perlu mengenali halayak. Kalau halayaknya umum ya, kita harus bukan menghilangkan, tetapi membuat itu menjadi tidak hard selling gitu ya, tapi lebih soft selling. Dan yang terakhir, karena video itu terbatas, tidak seperti report, kadang-kadang dia oversimplification, terlalu menyederhanakan isu, sehingga seolah-olah isunya itu hanya sesederhana itu. Karena kalau kita membuat video, kita harus pilih angle, dan tidak semua hal bisa diceritakan di dalam format video yang pendek itu. Itu saya kira. Jadi kalau teman-teman mahasiswa pengen membuat film-film advokasi, ini secara pasar ada lahannya, secara manfaat pasti bermanfaat, tapi perlu dipertimbangkan seperti yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Dan menarik. Nanti sebenarnya masih bisa, saya ini masih banyak yang ingin disampaikan sama Mbak Dina, tapi nanti masih ada sesi pertanyaan ya. Artinya kita akan bersambung pada Mas Kiranto ini, yang beliau ini saya kan arkeolog ya. Beliau sendiri di jurusan arkeolog di arkeologi di Raja Manda. Mana kita akan banyak berbicara tentang bagaimana pembangunan di Jogja dan sebagainya sangat akan mempengaruhi. Kalau saya ingat dulu bagaimana ketika membangun amplas, kemudian pokoknya ada padahal itu ada cagar budaya yang ternyata akhirnya harus dilubuhkan begitu. Saya pikir itu juga bisa menjadi bahan bicara nanti sama Mas Kiranto. Banyak sekali kalau di Jogja, karena Jogja sekarang saya lihat sangat besar-besaran dalam bangunan, ada hotel, ada apartemen, ada mall dan sebagainya.
Monggo Mas Ranto nanti untuk selanjutnya kita nanti akan kembali lagi ke film Harti nanti sama Mas Ridho. Monggo. Ya, terima kasih. Aku akan mulai dari pengalaman yang beberapa teman di sini ada yang sudah mengikuti yang film belakang modern. Ketika usai penayangan yang modern di publik, waktu itu di PKKR, setelah film selesai, semuanya tepuk tangan. Tapi kemudian Mas Dodo marah-marah. Ini ya Allah kok malah terblokir. Bukan dia pakai kok soal yang udah coba dibuat dari dia orang Iran. Karena cerita yang dipaparkan di dalam film itu adalah bagaimana ketika salah satunya dia atau sendiri menjadi korban dari situasi yang coba digambarkan. Dalam konteks penayangan video atau streaming atau pemutaran film sebagai sebuah karya, apalagi itu karya gotong royong dan dalamnya juga termasuk ada Mas Dadi yang mungkin banyak orang yang sudah tahu, sebagai sebuah karya yang patut diapresiasi, mendapat tepuk tangan itu sesuatu yang kurang. Tetapi ketika kita kemudian membawanya ke konteks advokasi sosialnya dari pesan-pesan yang ini dibawa, memang menjadi sebuah ironi ketika kemudian kita melihat ada apa, entah itu kita bisa bilang tragedi atau peristiwa tertentu yang itu faktual, bukan dramatisasi, walaupun secara adegan bisa dirancang ada dramatisasi, tapi maksudnya bukan rekayasa, dan kemudian respon audiens yang untuk mengapresiasi karya itu bisa menjadi sesuatu yang berbeda bagi sebagian pihak. Walaupun Anda bilang itu juga sebenarnya sambil agak berkelakar, tapi itu satu pesan. Artinya kita kembali ke poin yang tadi Mbak Dina juga sudah menyampaikan bahwa film, video dalam konteks perubahan sosial, salah satunya di dalamnya adalah advokasi, itu adalah alat. Dan mungkin poin-poin yang kemudian nanti harus kita ingat juga bahwa alat itu sebenarnya juga tidak akan pernah netral. Mungkin kalau alatnya itu sendiri berdiri sendiri, tidak disentuh manusia, dia memang mungkin akan menjadi netral. Tapi ketika kemudian alat itu sudah digunakan, dia tidak akan bebas nilai, tidak hanya film, semua tools, peta, internet sendiri, media, apalagi sekarang kita bicara media massa mainstream, sangat-sangat tidak netral, sangat-sangat tidak bebas nilai, dan pesan yang di dalamnya pun bisa akhirnya menjadi tipis. Bedanya antara advokasi sama propaganda, yang jauh lebih lihai dari itu semua, saya sepakat seperti Mbak Dina tadi sampaikan, bukan aktivis atau warga, tetapi justru malah kelompok-kelompok yang mungkin selama dalam banyak kasus perjuangan gerakan atau perubahan sosial itu yang menjadi lawannya, misalnya korporasi atau negara, terutama korporasi. Tadi dicontohkan lagi kan soal iklan, soal strategi komunikasi untuk pemasaran dan sebagainya. Begitu masif, begitu taktis juga, segmen audiens sangat diperhitungkan, jam penayangan itu juga sangat diperhitungkan, ada banyak strategi metode yang lain juga yang itu sudah sangat-sangat canggih dipelajari, dan itu semua dikuasai oleh kelompok-kelompok yang mungkin kalau kita bicara dalam terminologi gerakan sosial, kelompok-kelompok penindas itu sangat menguasai itu semua. Sementara kita mungkin semua yang hadir di sini atau sebagian besar yang hadir di sini sebagai kelompok yang bisa dibilang kita sering mencoba untuk memperjuangkan keadilan sosial, sebagian mungkin mengklaim dirinya aktivis atau sebagian ya warga biasa tapi mencoba untuk ikut mendorong perubahan, itu harus masih susah payah untuk mencari strategi metode bikin film, salah satunya ya untuk advokasi dengan jurus-jurus yang terbatas, dengan sumber daya yang terbatas, dengan ilmu-ilmu yang tidak secanggih, sekaya atau selengkap apa yang sudah dilakukan oleh korporasi atau mungkin oleh negara. Jadi ketika kita nanti akan mencoba mendiskusikan bagaimana situasi sosial di masalah sosial di luar sana, ini coba kita bahas
atau ingin kita coba perjuangkan, salah satunya dengan film, kita juga jangan lupa bahwa ada pihak yang jauh lebih canggih menggunakan media itu juga, yang mungkin setiap hari justru memapar atau setiap hari menjadi konsumsi untuk sebagian besar warga yang notabene adalah korban yang tertindas itu sendiri. Kita apa ya contohnya, misalnya kita sebenarnya korban dari banyak aspek kapitalisme, misalnya soal konsumsi produk-produk, konsumsi kendaraan bermotor, atau apa ya, dampak dari wisata massal dan sebagainya. Mungkin dalam ruang-ruang diskusi seperti ini atau dalam obrolan warga di warung atau di cakur, banyak yang mencoba mengkritisi itu di Jogja. Tetapi setiap hari kita bisa melihat di koran, di televisi, paparan informasi tentang aspek-aspek tanda kutip positif dari hal-hal yang sedang kita rasani itu muncul terus. Misalnya orang jualan apartemen di TV itu seolah-olah itu kayak jualan kacang, gampang banget gitu loh, seolah-olah tinggal angkat telepon beli kayak gitu. Ya, karena itu sesuatu yang bahkan produk-produk yang memiliki resiko-resiko, produk-produk macam-macam dari usaha ekstraktif, pertambangan, sampai kemudian dari batinnya juga penyinggung rokok, media bisa sangat dengan mudah mencoba memberikan alternatif wacana yang lain kepada publik. Kita menghadapi itu semua, sehingga sebenarnya apa yang kita sedang lakukan dengan upaya advokasi, kampanye dan sebagainya itu sebenarnya tinggal sisa-sisanya. Tapi kan kita nggak ingin kemudian pesimistis saja dari situasi seperti ini. Ada banyak strategi untuk mencoba melawan dominasi kekuatan-kekuatan bermodal besar itu, yang mereka sangat menguasai teknologi, sangat menguasai media. Ketika kita menggunakan YouTube pun untuk mendiseminasikan, menyebarluaskan video idealis kita, yang untung tetap tadi pemetaan untung siapa? Yang untung itu salah satu yang paling untung, Google itu salah satu yang paling untung, Facebook juga. Untungnya tidak hanya pada sisi finansial, ketika mereka kemudian misalnya ada video kasus tertentu viral, ada banyak iklan yang masuk dan sebagainya. Mereka nggak hanya untung untuk aspek finansial seperti itu. Hal yang sering tidak kita sadari, ketika kita juga menggunakan kanal-kanal seperti internet, jaringan internet, termasuk misalnya yang dimiliki Facebook atau Google, atau mungkin bahkan WhatsApp juga karena terhubung ke Facebook, kepemilikannya juga. Ada hal yang mungkin agak lolos kita perhatikan dalam beberapa tahun terakhir, yaitu bahwa dengan demikian sebenarnya korporasi atau siapapun yang ada di pihak seberang kita, ketika kita bicara gerakan atau perubahan sosial, mereka juga dengan mudah sekarang bisa mengamati jurus-jurus, resep-resep, strategi-strategi perlawanan, isu-isu, peta-peta isu dari konten-konten yang kita sebarluaskan dengan menggunakan media yang mereka ciptakan. Jadi maksudnya kita berperan melawan mereka, tetapi kita menggunakan alat yang mereka sediakan sehingga mereka bisa mempelajari apa yang sedang kita lawan. Jadi kita kayak menyerahkan amunisi kita cuma-cuma. Kita bilang ya apa, aku sendiri kan sampai sekarang juga masih sebagian masih memanfaatkan kanal-kanal seperti itu juga, media sosial yang semuanya kepemilikannya tidak di sini. Tetapi memang perlahan kita mencoba memilah konten informasi pesan mana yang bisa kita sampaikan melalui kanal-kanal yang bisa kita ciptakan sendiri, atau mana yang bisa kita gunakan kanal-kanal memanfaatkan yang sudah ada, termasuk yang memang itu diciptakan oleh korporasi. Kita ingat bagaimana dulu ketika kita bicara perjuangan dalam perubahan sosial, termasuk sampai ke reformasi 98, Mbak Dina, generasi ini kita alami, walaupun mungkin ada yang sudah kuliah, ada yang sudah masih SMA. Tidak tahu kalau teman-teman 98 waktu itu pas berapa teman-teman? Anda sangat gila ya. Bagaimana gerakan saat itu
dirancang pada pertemuan-pertemuan yang tertutup, terbatas, bawah tanah. Kata bawah tanah itu muncul sebelum internet, kemudian seolah-olah menggantikan itu semua. Sekarang koordinasi itu bisa dilakukan dengan WhatsApp, seolah-olah itu tertutup, seolah-olah itu terenkripsi, tetapi padahal itu semuanya tetap bisa terbaca di server induknya. Agenda-agenda kumpul-kumpul dan sebagainya kita sebarkan lewat internet, lewat Twitter, Facebook dan sebagainya. Ya jelas semua polanya dibaca semua. Maka sangat berbeda dengan situasi misalnya paling benar 98 tadi. Kerja-kerja itu dilakukan bawah tanah, termasuk pemutaran film satu perjuangan tadi sudah disampaikan. Itu bagian-bagian bagaimana contoh mungkin nanti pada saatnya ketika kita bicara alat termasuk film, kita bisa memilih kapan dan di mana kita bisa memanfaatkan jaringan atau kanal yang terbuka dan kapan dan di mana kita menggunakan kanal yang mandiri. Jadi mungkin ketika kita bicara film untuk mendorong perubahan, tidak mesti ukurannya itu tidak harus seberapa banyak film ini ditonton, seberapa viral, seberapa like atau klik, karena itu belum tentu menjamin adanya perubahan. Berapa banyak ditonton, berapa banyak share, ketik amin masuk surga dan sebagainya, itu juga menjamin apapun. Biasanya itu semarai cepat mudah. Tetapi bisa jadi strategi-strategi streaming, misalnya kita kembali ke konteks film, baik itu dokumenter maupun fiksi seperti yang Mas Ridho bikin, itu ketika misalnya malah diputar atau di kanalnya itu lebih eksklusif, tanda kutip eksklusif, itu memang ke kelompok sasaran yang tepat, itu dampaknya bisa jauh lebih signifikan. Tetapi memang prosesnya harus sabar. Ya kita memang harus berani sabar, karena korporasi itu mau bersabar, mereka mau keluar banyak uang untuk riset, untuk tahu bagaimana membagi tadi ya segmen audiens dengan strategi komunikasi yang beda-beda. Itu satu pakar, satu tim sendiri, bayarnya orang-orang semua. Kita juga mau dari seperti itu. Jadi itu juga yang misalnya aku sama teman-teman, banyak teman sebenarnya, misalnya yang konteks merespon pembangunan Jogja dengan belakang hotel itu salah satunya. Di beberapa teman juga sedang bikin yang kasus sekarang Buni, Amazonia Utara dan Pulau Rogo banyak banget. Memang kita unggah ke YouTube dengan segala pertimbangan konsekuensinya, tetapi ruang-ruang utama yang sebenarnya kita jadikan sebagai salah satu tujuannya bukan filmnya itu sendiri, bukan viralnya film-film itu di media sosial, tetapi kemudian kita menggunakan strategi memang tetap nonton bareng dari kampung ke kampung, dari kampus ke kampus. Nah, film itu kemudian digunakan sebagai trigger untuk diskusi lebih lanjut. Jadi kenapa saya tadi di awal ngasih cerita tentang Mas Dodo yang rada ngomel-ngomel dengan itu, karena memang akhirnya kita memang memutuskan bagaimana kemudian membawa pesan-pesan yang kompleks ke komunitas, ke kampung-kampung itu dengan cara yang lebih mudah. Salah satunya memang dengan film, karena masalah sosial itu sangat kompleks sekali. Teman-teman pasti juga sangat memahami itu. Isu kasus itu bisa saling tahu menau antara satu sektor dengan sektor yang lain, satu isu dengan isu yang lain. Membuat film walaupun bukan bermaksud untuk menyederhanakan dalam arti yang negatif, tetapi film itu bisa menjadi salah satu cara untuk bisa menyampaikan pesan dan usulan agenda aksi untuk dikerjakan bersama-sama dengan komunitas. Apalagi itu akan lebih baik jika memang media ini mungkin juga bisa dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Tadi secara teoritis disebut participatory prosesnya. Filmnya memang bukan tujuan, prosesnya bisa jadi sangat teknis, tapi dalam proses itu bisa jadi banyak perubahan yang sudah bisa mulai tergali juga. Dalam banyak pengalaman, sama seperti Mbak Dina alami juga, ketika mendorong inisiatif media-media partisipatoris, tidak hanya film, ya, bisa juga peta, bisa juga apalagi yang lain. Mural itu juga bisa partisipatoris juga. Dalam kerja-kerja kreatifnya, ketika mudah chat, ketika ngedit video
atau yang sebagainya, atau ketika survei mau bikin desain grafis petanya misalnya, antar elemen dalam komunitas itu tidak bisa saling ketemu, ngobrol isu yang sama, mencari arah solusi dari pesan yang sudah dibahas, itu sudah satu prestasi. Atau malah mungkin itu malah salah satu capaian utamanya itu, filmnya sendiri, petanya sendiri, muralnya sendiri, atau media yang lain yang dihasilkan itu tetap output, bisa menjadi bahan belajar untuk proses-proses generasi berikutnya atau untuk bahan belajar bagi komunitas yang lain. Jadi bagaimana agar media yang kita bikin itu bisa terdiseminasikan itu memang penting. Kanalnya ada banyak seperti yang tadi aku bilang. Tetapi yang penting kita harus sadar ketika kita menggunakan kanal tertentu konsekuensinya apa. Karena ya kita tahu sekarang aksesoris punk atau J-Bawar aja di mall ada banyak. Maksudnya alat perlawanan itu akan sangat dengan mudah bisa diubah, dikomodifikasi menjadi produk-produk populer biasa yang bisa dikomersialkan. Dan jangan khawatir, mereka jauh lebih canggih dari kita. Mereka pasti akan selalu mencoba lebih maju. Kita pun harusnya jangan mau kalah. Kita harus selalu aktif inovasi, cari cara-cara yang di luar kotak, yang mungkin sesekali kita akan memanfaatkan kanal-kanal yang populer, kanal-kanal yang mungkin terkomodifikasi juga, karena kita nggak bisa lepas dari itu sekarang. Tetapi kita tetap harus mencari kanal-kanal yang lain. Apalagi kita bicara Jogja, peran wacana itu sangat banyak. Kemarin 2 hari yang lalu saya diskusi di Wiki. Ketika kita bicara Jogja dengan segala masalah sosialnya, belum tentu semua orang Jogja bilang ini masalah. Banyak kok yang bilang Jogja ini sekarang maju, semakin modern, semakin membanggakan. Banyak. Karena media-media lokal di Jogja juga kadang-kadang memuat berita-berita kritis tentang dampak atau resiko pembangunan di Jogja, tetapi pada halaman yang lain editorialnya macam-macam tentang promosi atraksi wisata, apartemen, hotel dan sebagainya. Di kalangan mahasiswa sendiri di beberapa kampus pandangan itu juga terpecah, apalagi ketika paradigma dalam pendidikan sekarang pun juga mengikuti paradigma pembangunan juga pasar, pertumbuhan dan sebagainya. Apa salahnya dengan Jogja sekarang? Itu muncul di banyak diskusi, muncul dalam banyak media. Dan itu juga yang mungkin terjadi. Misalnya Mas Dani bikin semen itu, gak lama berikutnya ada yang bikinkan video tandingannya, aku lupa judulnya, tapi hampir sama-sama semen juga. Tetapi dari sudut pandang yang lain untuk menjelaskan soal menegasikan dari apa yang sudah direkam oleh Mas dari Laksono dengan teman-teman. Kira-kira itu Mas untuk jawab. Terima kasih. Dari Mas Heranto, banyak ngomong Jogja. Ada yang itu, sebenarnya memang ada yang ngomong Jogja makin keren, ada yang ngomong waduh sayang banget Jogja mau jadi begini. Nah, selanjutnya kita kembali lagi pada konteks film Hardi sendiri. Nah, maunya mau jadi apa sih film ini gitu? Monggo Mas, itu langsung aja. Selamat sore teman-teman. Jadi begini, sebelumnya terima kasih, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau hadir, baik kru, teman-teman dari GCM, termasuk Mbak sama Mas Elanto, Mas Buyung, semuanya. Terima kasih sudah mau hadir. Karena hari ini ada setelah H-2 setelah saya sebarkan publikasi itu ternyata ada beberapa screening, Mbak Dina, screening dan itu filmnya memang film-film yang meskipun indie tapi memang sudah diadakan dengan teman-teman yang memang sudah lebih lebih keren lah istilahnya. Ada Indonesia Raja itu di Atma, sama ada Klub Diri Menonton itu sama kerjasama ya sama Riozin sama Australia ya, dari Australia itu di Loop Station malam dari pagi. Tapi setelah tarian jamnya sebenarnya tidak ada yang tabrakan. Sebenarnya kalau mau dijadikan rangkaian festival film itu bisa. Nah,
tapi mungkin karena mereka film-film itu lebih menarik. Saya tidak tahu. Tapi kemudian teman-teman tadi sudah menonton film saya, film yang pertama saya sutradarai, Harti. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang film Harti ini asalnya dari mana, kenapa diproduksi juga. Karena ini ya biasa ya, mungkin klise bagi seorang kreator bahwa asal dari sebuah karyanya adalah kegelisahan. Bahwa saya bukan asli Jogja, saya Solo, lebih tepatnya Sukoharjo. Kemudian saya pindah kuliah di Yogyakarta, dan saya merasa apa yang dibilang bahwa Jogja nyaman, ternyata saya memang nyaman. Apa yang saya inginkan, wadah-wadah berkreativitas, bersenian, ternyata saya dapatkan di Yogyakarta, dan itu membuat saya senang, saya betah. Namun kemudian seiring berjalannya waktu, 2 tahun, 3 tahun di Jogja, ada hal-hal yang kok begini. Seperti kemudian saja ada beberapa celotehan teman-teman lagi, termasuk di media, apakah nanti Jogja akan berujung seperti Jakarta. Terus saya mikir, kayak Jakarta ya, aku pindah dari kota ya. Jadi dari kalimat-kalimat celotehan itu saya mulai berpikir, wah bahaya gitu. Sepertinya, tapi kemudian apa yang bisa saya lakukan itu menjadi pertanyaan. Saya sebelumnya mengurus di Jamaah Sinema Mahasiswa, bisanya bikin film, ya mungkin ini yang bisa saya berikan. Termasuk Insinyur Sumarno yang saya tulis skenario-nya pun entah kenapa ya, itu menjadi ada benang merahnya seperti itu. Saya tidak berusaha, saya pengen mengangkat ini atau gimana, tapi entah kenapa saya akhirnya ke arah situ. Makanya ini coba saya satukan aja 2 film itu yang saya cukup prihatin dan kaget mendengar salah satu pakar di salah satu talkshow di televisi. Dia menyatakan bahwa kejahatan masa depan yang akan ramai yaitu adalah kejahatan manipulasi kebijakan, korupsi kebijakan, wewenang gitu. Jadi jangan heran sekarang pejabat-pejabat itu mungkin secara rekening, secara aliran dana mereka mau bersih, tidak ada korupsi. Tapi apa? Mereka korupsi kebijakan, korupsi wewenang seperti itu. Jadi secara kalau mungkin kalau di audit itu dia bersih, tapi kalau di sisi lain dia itu IMB, AMDAL, dan masih banyak lagi. Saya mulai, jangan-jangan di Jogja yang terjadi seperti itu. Banyak sekali. Coba di Jalan Solo aja ini udah ada mall baru. Bayangin dari ujung sana ada Amplas, terus ini ada mall baru, ada Lipo, ada Hotel Amplas, Mall Amplas, ada Lipo, mall baru, Wanita Taman. Bayangin kalau Wanita Taman ada mantenan, terus di Lipo rame, Amplas rame, Wih sudah, terus Lipo mana? Terus katanya wih serasa menang di wis parah. Nah, saya tidak tahu ya, saya bukan pakar soal lalu lintas, pakar tata kota dan lain-lain. Tapi saya meyakini kalau di sini ada yang salah. Ya saya tidak tahu salahnya di korupsi kebijakan bagian mananya, apakah mendirikan bangunannya, lalu lintasnya kemana. Yang jelas saya yakini ini ada yang salah. Ya mungkin nanti pakar-pakar yang lebih ahli ya. Tapi yang jelas saya meyakini ada yang salah. Lalu kemudian film Harti ini meskipun ini di launching, tapi ini terhitung mungkin sudah sering ditonton karena film ini masuk juga di FKY, bioskop FKY. Jadi sebelumnya pernah diikutkan ke beberapa festival seperti bioskop FKY, sempat di screening. Terus sekarang tanggal 20 insya Allah akan
dia hati masuk nominasi di UI Film Festival, dan tanggal 20 ya insya Allah doakan saja. Tapi lawannya gede-gede, lawannya dari IKJ, dari ISI, tapi memang niat awal saya tidak hanya itu, tapi lebih ke screening ini. Kemudian kembali ke tadi film sebagai media advokasi. Jadi sebenarnya screening ini atau launching ini bukan hanya saya ingin launching aja seperti tradisi apa ya, teman-teman membuat film, tapi ada sebab-sebabnya. Salah satunya ini berkaitan juga dengan penelitian atau skripsi saya lah lebih tepatnya. Ya sama, judulnya nggak jauh beda, cuma lebih konsen ke dokumenter. Judulnya dokumenter sebagai media advokasi, yang nanti fokusnya juga ya ke film Belakang Hotel. Mungkin nanti saya akan bertanya banyak sama Mas Elato, sama Mbak Dina juga, karena screening ini pun saya manfaatkan sebagai prariset saya. Jadi saya pikir akan lebih mudah, dan entah kenapa riset saya, penelitian saya dengan film-film saya itu satu benang merah. Mungkin ini yang disebut apa ya, kegelisahan itu loh. Jadi apa yang digelisahkan seorang kreator, ya itu yang hasil karyanya. Mungkin seperti itu. Oh ya, tadi teringat tadi Mas Elato bilang jangan-jangan kalau ditanya warga Jogja itu apakah benar nggak nyaman. Nah, saya pernah punya salah satu cerita. Saya pernah bikin film dokumenter awal banget sama teman-teman, dan itu sebenarnya tugas. Judulnya Ngayu Jogja Crowded. Pas aku wis, wah ini mesti aku mau Jogja sih, wis rasa seneng Jogja. Pasti banyak orang yang bisa, pasti banyak orang yang sudah muak dengan pembangunan hotel yang masif, macetan, polusi dan lain-lain. Tapi ternyata dan saya tidak melakukan riset saat membuat film dokumenter itu, karena memang tugas kan, jadi mendadak sekali. Saya langsung turun ke jalan, saya langsung wawancara ahli, wawancara masyarakat ini itu, karena belum waktu itu benar-benar mau dokumenter. Tiba-tiba saya wawancara tukang parkir, dan ternyata jawabannya sangat mengejutkan saya. Saya ingin menghentikan rekornya, tapi wah wis kebancut. Dia sangat bahagia dengan keadaan sekarang. Dia sangat senang, lahan parkirnya laris, bla 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 bla. Dan di situ akhirnya saya tidak memasukkan bapak itu di filmnya. Ya. Dan termasuk salah satu peneliti dari UGM pun saat saya wawancarai, dia tidak, ya mungkin ini aneh. Saya juga masih meraba-raba karena mungkin saya tidak, diri saya itu sebenarnya kan ada penentuan subjek ya. Saya harus menentukan subjek mana yang pas buat film saya. Tapi waktu itu saya langsung mendatanginya dan saya wawancara. Ternyata dia berada di posisi yang tidak tegas. Seperti saat saya menanyakan apa yang terjadi dengan Jogja sekarang, apakah Jogja masih nyaman? Dia menjawab dengan mungkin bahasanya cari aman ya. Dia tanyakan kepada warga Jogja dan lain-lain. Ya mungkin di sisi lain itu memang benar ya, tapi yang itu adalah bagian dari, wah sepertinya memang benar bahwa kita harus menanyakan kembali apakah Jogja ini, apakah jangan-jangan yang bisa itu cuma segelintir orang, lebih banyak yang nyaman seperti itu. Ya tapi itu kembali lagi ke kita semua seperti itu. Oke. Oh ya, ini latar belakang produksi ini saya dibantu banyak teman-teman ya. Bantu banyak teman dari teman-teman GCM, dari teman-teman di luar GCM, banyak sekali teman-teman yang berkontribusi atas film ini. Saya mengucapkan terima kasih, dan seperti yang saya jelaskan ke Mas Elato, Mbak Dina, film ini diproduksi atas asas gotong royong, bahwa kami benar-benar, saya tidak memberi apa-apa kepada kru, hanya standar makan dan lain-lain. Saya mengucapkan terima kasih sekali. Dan naskahnya pun sebenarnya ini naskah benar-benar personal banget bagi saya. Bahkan kru sendiri 80% kayaknya nggak paham tentang film ini. Ono petani dulu, petani dan flash disk dan lain-lain. Ya, tapi ya itulah. Alhamdulillah teman-teman mau. Ya begitu, langsung kita sambung di sesi tanya jawab aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, panjang dan
lebih terpas lagi bagaimana sebuah film atau video bisa menjadi media advokasi bagi kepentingan apapun ya. Untuk yang sesi pertama saya buka 3 pertanyaan. Monggo yang boleh kemana aja atau boleh 3-3-nya ke sumber. Silakan 3 pertanyaan. Klik. Itu tidak sih. Ya, saya pikir memang film akan banyak banget ya. Kalau dulu saya ingat, kalau saya baca juga itu, saya rasa dulu ada film serial di TV zaman saya kecil, ada Dokter Sartika atau apa itu. Kalau saya baca itu ternyata bisa mampu memindahkan orang yang biasa ke dukun menjadi ke dokter sekian persen misalkan. Saya nggak tahu saya baca di mana, tapi saya baca itu. Tapi ini memang film sedemikian ya, apalagi sekarang sinetron atau TV sudah bisa diakses dimanapun, internet juga sangat mudah bios anak kecil pun kan sekarang sudah buka internet gitu kan, di desa dan sebagainya. Saya pikir itu bisa juga memberikan sebuah tanggapan dan pertanyaan dari teman-teman. Ngobrol. Ya. Langsung aja mbaknya. Ya. Kak Sita dari mana? Ya, saya Riani dari teman-teman Jogja lah. Gini, tadi kan saya dengar ibu dosen ngomong tentang pentingnya Bu dosen ketawa. Yang pentingnya untuk ngomongin tentang itu, ketika kita fokuskan kita ngomongin tentang saya duduk aja deh. Tentang warga anak, warga yang kita advokasi, nah kan itu penting untuk menjaga mereka agar tidak misalnya disiksa sama orang yang tidak berkenan dan belum tidak. Caranya untuk menjaga mereka itu gimana, atau apa yang harus kita lakukan sebelumnya agar itu tidak terjadi. Terima kasih. Saya pikir akan lebih ramai kalau langsung dijawab saja. Iya, karena tadi filmnya itu adalah bagian dari satu campaign yang panjang. Artinya orang yang dilibatkan itu harus tahu bahwa mereka akan menjadi bagian dari satu proses yang panjang, sehingga mereka tahu bahwa tindakannya tampil di video itu ada konsekuensinya. Nah itu kadang-kadang tuh advokatnya atau filmmakers itu nggak terus terang bahwa ini akan membuat Anda, misalnya contohnya yang buat trotoar itu ada satu anak yang akhirnya ditemukan oleh orang tuanya karena penyebaran video itu masih gitu kan. Nah tapi itu justru memberi konflik baru yang tidak diduga sebelumnya, karena anak itu kan belum tentu mau kembali sama orang tuanya. Dia ke jalan itu kan karena dia ada konflik kan dengan orang tuanya seperti itu. Jadi saya kira dari awal victim dan witness itu harus berada dalam satu kesadaran bahwa mereka sedang terlibat dalam satu tindakan yang jangka panjang. Dan advokat itu harus membantu mereka untuk mendampingi lah istilahnya, mendampingi terus. Nah filmmaker itu kadang-kadang juga cerobohnya adalah dia muter di sembarang asal ini nggak muter lah. Nah kan dia nggak tahu. Tapi kalau misalnya dia sadar bahwa itu pemutaran itu akan berdampak sesuatu, maka dia akan selected, dia akan memilih. Contohnya kenapa film Wiji Tukul itu diputar dulu di luar negeri? Selain karena persoalan distribusi, juga karena untuk memberikan dukungan yang besar terhadap isu tersebut dari luar negeri dulu. Jadi teman-teman mungkin di sini sering membayangkan kalau ada filmmaker terus namanya ditulis filmnya diputar di festival mana. Ini kan anak Jogja lagi rame ya, FGI ya. FGI film itu mungkin hanya ditonton 5 atau 10 orang di Eropa itu.
Tapi 5 atau 10 orang itu yang berkepentingan. Jadi yang ditembak itu pada bahwa mereka bisa melakukan tindakan sesuatu terhadap isu tersebut. Jadi tidak sekedar banyak-banyak tadi yang Mas Alan bilang, tidak mengejar like yang banyak atau jumlah penonton. Itu satu screening, saya beberapa kali ada kesempatan ke Rotterdam itu screening itu 5 sampai 10 aja sebenarnya. Dikit, apalagi Indonesia. Di Eropa ini sekarang sedang Eropa itu mulai melirik film Asia, tapi mereka sebenarnya lebih concern pada isu-isu di Eropa tentu saja. Gitu. Jadi ya harus ada kesadaran antara filmmakernya, advokatnya bahwa ini berisiko, jadi harus didampingi, ditemani sampai akhir gitu. Gitu. Ya, artinya perlu strategi ya. Iya, Ya. sudah putar, senang diketok rampung. Iya. Ya begitu. Saya pikir memang ada banyak sekali ya. Selama ini kalau saya sendiri kalau pas habis bikin film putar-putar balik, atau bahkan teman-teman misalkan kemarin kalau film apa senyap atau apa misalkan, kalau saya bilang memutar film senyap kita juga nggak bisa memutar kepada sembarang orang, kalau menurut saya begitu. Kita harus memilih, oh ini orang yang akan kalau nonton orang yang seperti ini akan berdampak seperti ini loh kalau nonton film ini. Tapi kalau ke mahasiswa mungkin masih aman, tapi kalau ke yang lain saya pikir akan muncul efek-efek yang lain. Saya pikir hal-hal seperti itu juga perlu diperhitungkan dalam ketika kita membuat sebuah screening gitu. Monggo yang lain. Ya, sini dulu. Keseruan ya. Saya Wai Bintang dari komunitas politik di Amikom. Saya mau bertanya ini soal bagaimana sih penulisan dan delivery atau tips-tipsnya penulisan dan delivery untuk pesan-pesan kritis dan bagaimana bisa dicerna dengan baik oleh semua kalangan. Itu aja. Terima kasih. Saya pikir monggo langsung saya menanggapi ini, Mbak. Mungkin saya pikir Mbak. Sekalian saya langsung ya, satu lagi. Selamat sore, nama saya Taufik dari kampung sendiri. Ya, yang ingin saya tanyakan, apa sih perbedaan dari dokumenter, terus tadi video advokasi sama laporan investigasi yang ada di berita-berita yang kadang aneh juga dibilang itu sebuah investigasi berita gitu. Terus pengen tanya juga tentang risetnya film dokumenter di belakang hotel itu selama apa gitu dan kok bisa sampai seperti itu. Itu saja, terima kasih. Saya pikir langsung ditanya aja Mas Ento dulu aja, Mas Ento. Bagaimana agar pesan bisa disampaikan ke publik ya Mas ya? Ya kan? Masalah sosial itu memang ada banyak dan sangat kompleks, dan tantangan kita khususnya yang teman-teman yang bergerak di ranah aktivisme itu hampir selalu ingin tantangannya itu adalah soal fokus sih. Jadi setiap bikin media biasanya tantangan masalah yang kemudian sering muncul, pertama ingin semua isu itu keluar, semua masalah itu bisa ingin dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Walaupun kemudian akhirnya media yang dihasilkan itu sering jadi kapotan, terlalu berat, gak fokus jadinya dia mau diarah itu apa. Ya intinya terlalu memaksakan hampir semua aspek itu ke dalam satu paket karya atau media yang diciptakan. Kemudian
itu baru satu soal pada soal keragaman isu yang mau disampaikan. Belum lagi nanti soal bahasa penyampaian. Kemudian yang ketiga juga strategi komunikasinya sendiri, yaitu termasuk bahasa penyampaian tadi. Jadi strategi komunikasi ini juga sering isu-isu masalah sosial itu akhirnya hanya berputar di lingkaran para aktivis sendiri. Misalnya ya teman-teman mungkin kalau yang sering bertemu dengan teman-teman yang aktif di di gerakan mahasiswa, kalau saya bikin poster dan sebagainya, kadang-kadang posternya dicetak dengan biaya mahal, beberapa mungkin bahkan dengan program berdolar yang sangat besar misalnya, tapi didistribusikan muternya dengan kantor-kantor konsornya lembaga yang lain. Malah sangat kalah dengan strategi komunikasi teman-teman street art yang mereka bisa mencoba merumuskan kompleksitas masalah sosial menjadi satu pesan dalam satu kertas, entah itu A2 atau A1 dengan tagline yang mungkin hanya 2 atau 3 kata dengan gambar yang sudah dipilih, misalnya Andrew itu misalnya salah satu contohnya atau banyak yang lain. Itu yang memang tantangannya ada di sana. Nah, bagaimana caranya agar bisa mengefektifkan pesan? Sebenarnya rumusnya ada banyak. Secara teori mungkin Mbak Tina juga tadi beberapa sudah disinggung juga bagaimana kemudian pesan itu kan ada konteks sasaran, khalayak pasarannya itu siapa, konteks ruang waktunya. Setiap media itu akan ditentukan dengan menentukan siapa kelompok sasarannya dan kemudian tujuannya untuk apa, untuk kampanye kah atau untuk advokasi, itu sudah step yang berbeda juga. Semakin detail, semakin banyak rumusan yang rancangan yang didiskusikan biasanya akan semakin matang. Yang kita bisa pelajari dari banyak proses kreatif pembuatan karya apapun, majalah atau mungkin film juga yang banyak mungkin diproduksi misalnya di Indonesia juga tidak hanya di luar, itu proses praproduksi itu bisa sangat lama. Mungkin nanti juga masuk itu juga bisa jadi proses, aku tadi juga sempat tanya juga, proses praproduksinya, diskusi ngobrol sampai melontarkan isu itu bisa disepakati mau difilmkan, itu dinamikanya seperti apa. Jadi ini sebenarnya juga rada nyambung dengan pertanyaan yang pertama tadi. Ketika kita memposisikan kerja penyampaian pesan ini dalam kerangka gerakan atau perubahan sosial yang jangka panjang, kita bisa kemudian memilah dan memilih sesuai dengan roadmap-nya. Harusnya kita punya kira-kira aktivisme dalam jangka panjang, apa yang ingin mau dituju tahun ini, apa yang ingin kita dapatkan, kemenangan kecil apa yang ingin kita dapatkan untuk menuju kemenangan besar. Ada tahapnya. Jadi mungkin karena ini juga bukan ilmu pasti ya, tidak harus kemudian semua ide-ide tentang visi menuju kemenangan besar itu sudah dimasukkan semua sejak awal atau belum tentu semua bisa menerima itu. Bisa jadi pada tahap mulai dari isu-isu yang sangat dekat, mulai dari isu-isu yang sangat sederhana, bertahap nanti mungkin baru mulai masuk ke bagaimana menggambarkan pola-pola yang sebenarnya bisa dipetakan dari banyak problem-problem atau masalah-masalah yang ada di sekitar. Baru kemudian lebih jauh lagi nanti kalau komunitas atau masyarakat sasaran itu sudah semakin paham dengan konteks situasi yang dihadapi dan sudah cukup siap dengan pesan-pesan yang sifatnya lebih advance, lebih kompleks. Nah itu timingnya. Jadi salah satunya caranya seperti itu. Jadi ketika kemudian kita memposisikan satu karya media termasuk film itu dengan sudah mengetahui realnya itu mau kemana, kita bisa tahu oh, ternyata film kita itu sebenarnya analoginya sedang berada di stasiun pertama ini. Ketika kita bicara itu untuk tujuan jangka panjang. Nah ini
nanti biar nanti bisa lebih maju lagi, kita ambil yang bertahap. Tapi tantangan kita kadang kita suka alasannya ini macam-macam sih. Kadang kita misalnya, wah kita nggak ingin kehilangan momentum, atau kita kabeh aspek ini dari penting, semuanya harus masuk ke dalam film. Dan ya jenis aktivis atau seniman biasanya egonya besar, subjektivitasnya juga sangat tinggi, sehingga hal-hal seperti itu sering susah untuk kemudian dikompromikan. Tetapi aku kira kalaupun tetap akhirnya muncul karya seperti itu juga nggak masalah. Maksudnya di luar sana karya atau media itu nggak tunggal. Mungkin ada banyak teman yang lain juga yang membuat. Walaupun kemudian ketika ternyata misalnya muncul film banyak dan ternyata semuanya berat semua, ya itu juga masalah akhirnya. Kita lagi-lagi kalah dengan korporasi yang bisa mengiklankan produk-produk yang luar biasa uniknya dengan iklan yang sangat sederhana, dan kita tergerak untuk membelinya walaupun kita misalnya nggak punya alokasi anggaran untuk itu. Tapi keputusan untuk kemudian menyuruh orang, ya kayak tadi misalnya film TVRI itu kan strategi propaganda. Dulu kan memang ada perusahaan membuat film Indonesia, badan apa itu lupa ya, yang memang tugasnya itu bikin film propaganda dan kemudian mensukseskan program-program pemerintah. Yang ada positifnya banyak, tetapi itu memang positif untuk konteks itu kanal informasi pemerintah. Memang tendensinya memang untuk ke sana. Jadi arti salah memang tugas itu maksudnya itu. Kalau kita ingin menyeimbangkan, ya kita harus menggunakan atau membuat kanal yang lain, bisa dengan kanal media komunitas atau mungkin dengan media massa yang lain. Kalau sekarang konteksnya juga berubah. Nah itu mungkin sedikit mulai masuk ke pertanyaan yang ketiga tadi soal proses riset film di dalam hotel. Karena prosesnya itu sendiri sebenarnya praproduksinya kalau untuk persiapan teknisnya itu hampir cukup ringkas sebenarnya. Tahun 2014 ada agenda jagungan media rakyat, teman-teman dari beberapa daerah kumpul, termasuk Mas Dandi datang, ngobrol-ngobrol soal salah satu sesi ada yang membahas soal isu-isu Jogja. Di sesi informal kemudian ngobrol dengan Mas Dandi, kemudian itu bulan Oktober 2014, kemudian janjian untuk ketemu lagi di antara bulan November ketika Mas Dandi kembali ke Jogja pada 2 minggu setelah jagungan media rakyat. Waktu itu modelnya tanda kutip risetnya itu melalui studi literatur ya, karena ada beberapa data-data yang kita kumpulkan, dan proses mengumpulkannya tidak untuk tujuan film itu, tetapi memang kita mengumpulkan data itu untuk proses advokasi yang sudah berjalan, sehingga kita tinggal mencuplik-cuplik atau mungkin memang mengakses beberapa data baru yang dibutuhkan. Tetapi sekali lagi datanya disiapkan tidak untuk film. Nah khusus untuk filmnya, metode yang kemudian kita lakukan, kita mengadakan semacam FGD, biar untuk warga ketemu warga, seperti mungkin Dina juga pengalaman di beberapa dengan petani dan sebagainya, mesti ada sesi ngobrolnya, mencari plot sama juga menentukan, akhirnya memutuskan wah ini baiknya dengan contoh kasus. Mau bicara kompleksitas masalah di Jogja itu banyak sekali, tetapi kebetulan kita kemudian merujuk dari beberapa seri diskusi yang sudah dilakukan oleh banyak teman di Jogja bahwa pesan isu utama yang bisa kita kerujutkan dari sekian banyak masalah sosial di Jogja, salah satu pesan utama yang kita rancang bareng-bareng untuk bisa menghubungkan, bikin kontak antara semua kelompok masyarakat lintas kelas itu adalah soal air. Jogja Asal itu sebenarnya memang salah satu tagline yang sengaja dirancang oleh banyak teman untuk bisa menjadikan masalah sosial di Jogja itu sebagai masalah bersama. Kalau kita bicara kemacetan, nggak semua orang merasa kemacetan itu masalah. Tapi Mas itu juga tukang parkir senang, atau mungkin orang yang mungkin tidak memiliki mobil atau kendaraan bermotor mungkin juga tidak bermasalah dengan itu. Isu heritage mungkin yang bermasalah hanya orang-orang yang
concern pada isu heritage, nggak semua orang. Tapi ketika bicara isu air, nggak ada yang nggak terhubung dengan isu air. Nah, itu yang kemudian juga menjadi rujukan basis pengambilan keputusan kita untuk kemudian memilih contoh kasus kampung yang kemudian akan didokumentasikan, yaitu Miliran sama Pemimpin Lowongan yang di belakang wartawan itu. Dan dengan FGD itu kemudian sebenarnya dari tujuan pembuatan film belakang modal itu sendiri juga tidak ingin mencoba untuk langsung tadi membawa semua aspek dari masalah sosial itu langsung enggak. Belakang modal itu walaupun durasinya agak panjang, hampir 40 menit, tetapi sebenarnya itu masih sangat permukaan. Kita memang sengaja masih menampilkan peristiwa yang kalau kita gambarkan itu analoginya itu baru puncak gunung esnya, fenomena problem-problemnya itu belum bisa menjelaskan secara lebih detail akar masalahnya itu apa, belum menjelaskan tentang pola-pola mungkin korupsi yang terjadi sebenarnya belum. Sebenarnya bisa diceritakan, tapi kalau mau dipaksakan diceritakan itu bakal di sini sangat berat. Tapi kita memang memilih permukaan dulu yang coba kita gunakan, dan itu memang strategi kita untuk kemudian agar banyak komunitas warga di Jogja segera connect dengan masalah di Jogja, untuk kemudian film ini sebagai trigger agar bisa kita berdiskusi. Dan sedikit banyak klaimku kita berhasil menggunakan film belakang modal itu memang untuk menghubungkan antar komunitas yang sebelumnya belum saling nyambung. Komunitas di Jogja itu dari banyak kampung yang mengalami masalah-masalah dari dampak atau risiko pembangunan, itu nggak semuanya siap untuk bersuara. Banyak yang diam dengan banyak faktor, mungkin karena sudah ada kompensasi, karena takut, karena malas ribut dan sebagainya. Tetapi dengan strategi film belakang modal, putar keliling kampung dan sebagainya, mulai channel-channel ketemu, akhirnya bisa ngobrol sangat informal, dan kemudian bikin proses advokasi bertahap. Juga ada yang basisnya kampung, ada juga advokasi di tingkat kota atau kawasan. Jadi belakang modal sendiri itu memang belum purna, tidak ya sama seperti semua media pasti karya seperti itu. Belakang modal sendiri masih menggunakan basis riset yang sangat dasar atau permukaan tadi, dan kemudian mau dilanjuti dengan film-film berikutnya. Salah satunya yang baru saja kemarin ada teman yang bikin juga, salah satu jurnalis video yang bikin belakang modal, bikin yang kemarin Jogja Darurat Air, belum lama, 2 bulan kemarin baru diluncurkan. Di situ risetnya agak lebih detail lagi kita, walaupun di sini kolaborasinya bisa tambah dengan teman-teman Amerta soal air di Semarang, terus ada beberapa yang lain. Jadi kita mencoba itu secara bertahap. Ya, itu dari Mas Elanto tadi. Nah, monggo Mbak, ini menambahkan dari pertanyaan tadi mengenai soal pesan dan sebagainya, kemudian mengenai dengan video-video dokumenter. Monggo. Saya mau jawab yang dulu si Mas Evan tadi. Kalau tadi dibilang bagaimana caranya buat video untuk semua kalangan, itu salahnya. Jadi jangan pernah berpikir kalau kita buat media all for one for all, itu nggak mungkin, impossible. Dan gimana caranya supaya suatu pesan itu efektif? Know your audience first. Saya dosen marketing sebelumnya. Sebelum jadi dosen komunikasi, saya pernah nyasar jadi dosen marketing 10 tahun. Terus insaf. Ya, jadi itu yang salah. Kalau orang marketing nggak pernah akan buat satu pesan one for all for one, dia akan knowing. Nah, kalau di marketing dia akan cari pakai angka, SAS namanya, economic status. Jadi segment based on economic status. Tapi kalau ini mungkin lebih subtil lagi. Kalau ya mungkin juga bisa economic status. Misalnya contohnya yang siapa yang terdampak dengan pembangunan hotel, kelas menengah, kelas bawah, kelas atas. Mungkin kelas menengah nggak terdampak, jadi sering rapat di hotel terus Mas. Nah,
Nah, terus hotelnya gonta-ganti, so buat upload di sosmed. Mungkin itu jadi mereka nggak merasakan dampaknya. Atau mungkin kelas bawah justru wah sekarang ada lapangan pekerjaan baru, yaitu jadi pegawai hotel gitu. Kan sekarang jadi banyak, tapi ternyata keberadaan hotel-hotel itu ya ini sedikit menyimpang ya secara ekonomi. Kan kemarin tuh asosiasi hotel itu juga sudah mengeluh karena tingkat hunian yang semakin persentasenya semakin rendah karena jenuh. Teman-teman tahu nggak apa dampaknya itu? Dampaknya mereka jual harga termurah. Apa konsekuensinya? Higienitas itu dikurangi. Bayangkan satu kamar itu dalam 1 tahun itu berapa orang yang tidur di situ? Kalau higienitasnya dikurangi, harusnya Departemen Kesehatan itu melakukan inspeksi. Karena itu spray yang harusnya setiap malam diganti jadi tidak diganti. Bayangin, bayangin saja saya jijik. Orang sebelum saya yang tidur di kamar itu ngapain? Ya kan? Itu. Kemudian yang kedua, ternyata itu menekan pendapatan para pekerjanya. Jadi kalau orang kerja di hotel itu biasanya ada gaji, ada bonus. Gajinya UMR, tapi bonusnya namanya istilahnya itu uang servis gitu. Uang servisnya itu tinggi. Sekarang itu nggak ada uang servis. Artinya kan ada eksploitasi tenaga kerja kan di situ. Karena persaingannya nggak benar. Jadi nggak hanya sekedar lingkungan, banyak angle sebenarnya. Tapi Mas Anton dan teman-teman punya angle air. Nah itu, jadi angle mana? Siapa yang mau kamu advokat sebenarnya? Kalau kamu advokat kelas bawah, mungkin kamu bisa ngomongin dari perspektif kamu oke, kamu berkerjaan, tapi kamu sebenarnya nyumbang loh ke mereka, nyumbang tenagamu cuma-cuma karena kamu duitnya itu sekarang nggak segede dulu. Padahal kerja di hotel itu luar biasa berat. Yang pekerjaan menengah aja, misalnya seperti customer service, mereka harus make up selama 12 jam. Bayangin, lipstick orang untuk berpudar ini nggak boleh. Dan itu dicek loh sama supervisornya. Kalau ada kunjungan tamu itu mbak-mbak yang pakai high heels tuh, itu kan harus tunjukin setiap ruang. Kebayang nggak jalan pakai high heel naik turun itu? Itu kan eksploitasi sebenarnya. Itu kalau kita mau ngomongin siapa yang mau kita tuju gitu. Terus tadi pertanyaan yang kedua soal apa bedanya film dokumenter, video advokasi sama jurnalistik. Video advokasi dan dokumenter itu adalah karya bukan karya jurnalistik, sehingga mereka terbebas dari etika jurnalistik. Tapi kalau jurnalisme investigasi, dia terikat oleh etika jurnalistik. Apa itu misalnya? Cover both side. Kalau buat film dokumenter, ngomongin warga yang tertindas itu boleh nggak wawancara ke hotelnya. Tapi kalau jurnalisme investigasi nggak boleh, harus cover both side. Bahwa dia kemudian punya angle itu boleh, tapi itu harus disampaikan. Kemudian yang kedua, karena jurnalistik itu yang penting ya poinnya, dia akan dipublikasikan di media-media massa atau internet yang publik, maka dia harus memenuhi kaidah-kaidah publik. Misalnya tadi contohnya representation etiknya, visual abuse-nya itu mungkin harus dipertimbangkan. Tapi kalau dokumenter dan video advokasi boleh, karena kita ini ya publiknya kan terbatas. Kecuali kalau itu mau disampaikan nanti disiarkan di TV misalnya gitu, itu lain lagi. Nanti dia mengikuti broadcasting ethics-nya. Film dokumenter tidak selalu video advokasi tidak selalu bentuknya dokumenter. Tidak selalu dokumenter, tidak selalu video advokasi tidak selalu film dokumenter. Jadi video advokasi itu bisa aja bentuknya drama, bisa aja bentuknya dokudrama, dokumenter tapi yang didramatisasi, bisa aja. Dan dokumenter nggak harus advokasi, dokumenter bisa biografi, bisa misalnya tentang sejarah suatu tempat, histori, itu juga bisa dokumenter. Itu ya. Ya, begitu. Untuk yang selanjutnya langsung saya buka 2 pertanyaan lagi, silakan.
saya Rohman dari sini. Saya ingin menanyakan tentang media massa dan film dan lain sebagainya. Menurut saya dan prihatin saya sekarang itu media massa itu seperti Tuhan kedua. Jadi dia menentukan mana yang salah, mana yang benar, mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang harus disecar, mana yang tidak harus disecar gitu. Jadi ini sangat media massa ini sangat suatu nuklir nomor 2 gitu. Nah, saya ingin menanyakan bagaimana para pakar-pakar ini, para orang-orang besar ini yang ada di bidangnya menanggapi bahwasanya media massa sekarang mau film, TV dan sebagainya dulu dan yang akan datang, harusnya yang mau memegang itu siapa? Harusnya yang mau memperbaiki itu siapa? Terus orang-orang yang idealis ini tuh susah, rekoso. Jadi teman-teman yang idealis ini tuh adalah teman-teman yang mau rekoso atau istilahnya melawan arus. Sedangkan orang Indonesia sendiri itu segala sesuatu pengen instan, makan mie aja instan, gitu. Jadi bagaimana suatu popularitas orang idealis untuk kedepannya? Apakah mereka akan jenuh dengan keidealisannya dan tergusur dengan suatu industri-industri yang memang dia sudah mempunyai track record, dia sudah mempunyai sayap yang lebar gitu. Nah, bagaimana kita bisa mempertahankan suatu keidealisan kita dan menyebarkan keidealisan itu ke berbagai sektor. Sedangkan orang Indonesia itu adalah orang-orang yang mungkin suka dicekoki dan penak banget gitu dicekoki gitu. Dan berbicara tentang kultivasi media. Nah, sekarang banyak orang yang tidak tahu tentang masyarakat kita itu dikasih obat, tapi mereka itu tidak tahu itu obat apa, tapi mereka minum. Nah, jadi istilahnya mereka itu gimana ya? Maksudnya bagaimana kita bisa membenahi kultivasi ini yang benar gitu loh. Sedangkan orang-orang industri itu tidak mau memikirkan dia itu nonton apa dan sebagainya. Ya pokoknya kalau ratingnya tinggi oke gitu loh. Saya dapat uang banyak, saya kasih ke keluarga saya, kita foya-foya bareng dan sebagainya. Nah, sedangkan orang-orang Indonesia ini sekarang dikultivasi dengan secara ya bodoh banget gitu loh. Nah, bagaimana kita bisa memikirkan seperti itu gitu. Dan masih banyak lain lagi. Ya mungkin 3 itu saja, bagaimana kita mempertahankan keidealisan kita, bisa menyebarkan sayap kita dengan asas idealis kita, bagaimana kita menanggapi tentang kultivasi media yang sangat mungkin obat yang tidak tahu apa itu tapi kita cerna, dan tentang bagaimana media massa yang sekarang ke depan yang akan datang itu harusnya kita tanggung jawab siapa dan bagaimana kita mau memperbaiki gitu. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, masih ada lagi. Monggo. Halo, nama saya Aga dari UIN. Ngomong ini kan masih suasana launching film Barbie loh. Nah, aku mau tanya sama Mas Rido. Aku nonton itu nggak paham sebenarnya. Ini tuh ngomongin apa? Soalnya luas banget gitu. Tak pikir waktu kredibil keluar, ya ini ngomongin gimana teknologi menggantikan sawah gitu kan. Dari flash disk itu, ya tak kira flash disk itu inti gagasannya. Ternyata habis kredit muncul apa sih yang berita itu, oh ternyata
Flash di sini cuma jadi inti pembawa ceritanya itu. Ya membawa alam. Itu aja. Ya, itu saya pikir pertanyaan ini sesi yang terakhir ya. Monggo saya ke Mbak. Oh, itu dulu aja kayaknya ini. Mana nggak bilang sebagai Mas Aga dulu, monggo. Oh ya, ini seperti yang saya bilang tadi, memang ini ceritanya personal banget, personal. Bahkan kok saya setelah jadi naskah itu mau saya produksi, saya berpikir ulang apakah saya mulai berpikir penonton saya seperti apa. Tapi agar ya ada kompromi sedikit bagaimana caranya agar penonton itu ngerti. Tapi ini sudah paling mentok lah sekiranya. Jadi entah kenapa saya pengen memproduksi film ini, dan dari awal niatan saya menganggap film itu seseorang bisa paham dengan film karena dia memiliki referensi yang sama dengan pembuatnya ya. Dalam arti kalau kamu tidak suka tentang tanaman, kalau kamu nonton film tanaman, dia rado, nggak paham perkara itu. Tapi juga tergantung penyampaiannya juga. Tapi di sini film ini memang saya maksudkan untuk apa ya? Saya merasa film ini akan lebih berbunyi apabila ini diputar dan didiskusikan. Maka itu saya merasa bahwa saya ingin membuat film ini saya pengen mempertontonkannya, saya pengen mendiskusikannya. Kalau orang nonton film ini sendiri tanpa ada turunan berupa diskusi, saya pikir dia akan bingung dan mungkin bertanya-tanya, dan ya seperti Mas Aga tadi. Makanya itu dengan adanya forum diskusi ini saya pikir itu menjadi terurai. Hal-hal yang tidak terpahami itu menjadi terurai. Termasuk kenapa di situ dia menemukan flashdisk. Itu salah satu guru saya waktu SMA, dia guru ekonomi, dia menjelaskan tentang invisible hand, bahwa kamu bayangkan saja bahwa kamu orang Jepang itu memproduksi flashdisk, pabriknya gede, itu flashdisk diproduksi oleh mesin, dan kalau kamu lihat pabrik itu dia bergerak sendiri, bahkan setiap detik jadi flashdisk, dan itu harganya kita katakan 50.000. Bayangkan dengan simbah kita yang setiap hari bungkuk-bungkuk, panas-panas, setiap hari harus menjual berasnya dan hasilnya seberapa. Itu entah kenapa saya tertarik dengan itu ya. Makanya jadilah film ini. Termasuk saya pun tidak menyangka bahwa film ini isunya tidak hanya satu, terkait lahan, terkait ekonomi tadi itu, terkait korupsi. Maka itu saya menyiapkan film ini untuk dipertontonkan dan didiskusikan. Ini seperti itu. Dan saya heran juga kenapa kayak UI Film Festival dan The FKY meloloskan film ini. Kita kira mau ngaku tok sing dong, ternyata ya ora. Ya nggak apa-apa sih. Terima kasih. Gitu. Ya menunggu kita. Jadi tadi di film itu ada yang down, ada yang enggak, bahkan bisa jadi memunculkan pesan yang kita juga nggak ingin memunculkan pesan itu, tapi orang menangkapnya ada pesan itu bahkan seperti itu. Nah, mau Bapak ini, kalau ini saya perlu bertanya juga sama Mbak Dina. Artinya kalau saya kalau di Facebook itu sering bikin matikan TV, bikin fokisme media dan sebagainya. Tapi kan ini curhatan dari teman kita itu perlu ditanggapi sih, Om. Semester gitu ya. Di kelas pengantar media itu aksen itu mas. Jadi memang namanya media itu ada 3 elemen ya. Yang pertama itu pembuat kebijakan. Dalam hal ini kalau di kita Departemen Kominfo, Kementerian Kominfo ya. Kemudian yang kedua itu industrinya, orang yang punya institusi media. Tapi karena sekarang itu teknologinya seperti sekarang digital, kita ini juga bisa dianggap sebagai institusi media. Contohnya kayak selebgram, Al Karim, cuma sendiri, tapi dia bisa
menjadi institusi kan, padahal dia sendiri sebenarnya gitu. Atau ada kelompok-kelompok yang kecil, yang istilahnya kalau sekarang startup gitu ya, kayak Bigwe, Mojo, itu kan kecil, tapi banyak yang seperti itu. Nggak hanya sekedar yang besar seperti Metro TV, Jawa Pos dan sebagainya. Dan elemen yang ketiga itu adalah halayaknya. Kalau ditanya siapa yang harus memperbaiki, ini semua saling sangkut tahu. Kalau orang dengan perspektif makro, dia bilang kalau misalnya peraturannya itu diganti, maka semuanya itu akan kembali lagi baik seperti dulu. Anda harus tahu bahwa Komisi Penyiaran Indonesia sebenarnya dibentuk untuk menghindari sensor seperti yang diterapkan oleh Departemen Penerangan. Dan dia harusnya berisi masyarakat. Tetapi kenyataannya sekarang mereka berisi masyarakat yang sudah berkongkal-kongkal dengan industri. Kan gitu. Jadi itu menjadi persoalan baru. Saat tadi dibilang istilahnya ada korupsi kebijakan. Korupsi kebijakan itu, kalau dulu orang korupsi itu suruh bangun jembatan, uangnya 10.000, tapi yang dibelanjakan hanya 6.000, yang 4.000 dimasukkan kantong. Itu korupsi itu. Iya, dekade yang lalu ya. Kalau dekade yang sekarang korupsinya dari atas. Dibuat perda yang memungkinkan penunjukan pembuatan jembatan. Terus yang ditunjuk adiknya sendiri. Orangnya salah nggak? Ya nggak salah loh aturannya seperti itu. Itu namanya korupsi kebijakan. Jadi dari atasnya itu seperti itu. Contohnya di pertelevisian di Jogja ini KAP itu sebenarnya sudah habis. Kartu channel untuk TV digital. Tapi Tifatul sendiri sebelum pensiun, sebelum ganti, dia membuat Ratu PP baru. Jogja ditambahin 4 KAP. Terus si konglomerat itu dia semua daftar. Salah nggak? Nggak salah nomor PP-nya seperti itu. Nah itu kan persoalannya itu ada di situ. Kalau saya, perspektif saya individual awareness, karena saya pendidik begitu. Saya bukan politisi atau birokrat. Saya percaya bahwa pasar itu menggerakkan industri. Mungkin karena saya orang marketing, background saya. Jadi saya percaya sekali pasar menggerakkan industri. Lalu gimana caranya? Buat pasar yang pintar, high demand, maka industri akan mengikuti. Contohnya, Net dan Kompas TV itu respon terhadap pasar yang pandai, kelas menengah yang pandai. Kelas menengah itu kan harus tidak dilayani oleh TV-TV yang lain. Anda tahu kenapa acara Golden apa itu Memories ya, Golden Memory bukan Golden Days, yang lagu-lagu kuno itu loh, yang lagu-lagu jadul itu disukai. Karena sekarang itu segmen televisi itu bergeser. Anak saya ini sudah nggak nonton TV Indonesia, nggak suka dia. Dia lebih baik lihat nyari lagu, lebih baik dia ke SoundCloud. Dia sudah tahu Spotify. Dia nonton YouTube setiap weekend. Dia nggak nonton lagi Sopo Jawa itu sudah nggak dalam segmen dia. Dia anak kelas menengah. Anda coba dihitung jamnya nonton TV. Yang nonton TV itu siapa? Ibu saya. Orang 50 tahun ke atas itu yang nonton TV itu orang-orang itu. Makanya nggak dibuat lagi acara seperti untuk Anda, tapi acara untuk mereka. Itu pasar yang menggerakkan. Kita nggak suka atau banyak kelas menengah yang nggak suka menonton tayangan-tayangan yang seperti dangdut yang seronok dan sebagainya. Lalu ada Kompas TV dan Net TV, share-nya Net TV itu naik dengan sangat signifikan loh. Dengan sangat signifikan, karena sebenarnya orang merindukan tayangan Oke Jack yang selalu saya tonton setiap malam itu. Merindukan gitu, karena lama-lama nonton meskipun bisa bayar TV kabel, lama-lama kok ya jenuh juga ya lihat orang asing terus tuh. Kita pengen lihat diri kita sendiri sebenarnya, gitu. Kalau saya sih percaya literasi media, tapi Kominfo nggak percaya. Ya, saya kalau ketemu orang Kominfo mereka selalu bilang kamu tuh anti-liberalisme. Saya balas, katanya para aktivis literasi media itu dibayari donor. Pengennya tuh dapat duit gitu ya, banyak ya. Orang Indonesia 250 juta kalau literasi media semua ya, kamu dapat proyek nggak ada habisnya. Terus saya tanya lah, pendidikan nasional itu juga proyek yang tidak ada habisnya. Orang
di Eropa, media literacy, media education itu sudah jadi traktat bersama di Eropa, Uni Eropa, dan semua diterapkan di sekolah, di seluruh sekolah. Tapi di Indonesia dianggap sesuatu yang nggak penting, gitu. Bahkan oleh pemerintah sendiri. Saya bilang sama dia, kalau donor itu pergi dari sini, apakah kita rakyat jelata ini senang punya pemerintah yang bodoh? Saya yakin juga enggak kan. Kita kan pengen pemerintah itu pandai kan? Tapi kan mereka selalu punya, ya itu karena dia perspektifnya menganggap ini adalah aliran liberal. Padahal sebenarnya media education itu muncul karena Marxis kan, gak salah. Kelompok Marxis pengen ada critical awareness di setiap diri orang, maka dibuatlah media education supaya orang bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi meskipun tidak ada sensor, meskipun tidak ada yang mengawasi, dia bisa memilih dan memilah tayangan yang sehat dan bergizi. Critical awareness sebenarnya, nggak baca dulu sih ya, langsung main tuduh aja sih ya. Gitu Mas kira-kira. Jadi siapa yang bisa di jurusan saya ada mata kuliah media literasi, mahasiswa diminta untuk buat program media literasi untuk semua orang. Karena sebenarnya semua itu bisa diatur dan bisa dididik. Selera kita itu sangat bisa dididik. Tadi Mas Aga ya, nggak ngerti nonton film ini. Itu Mas, saya dulu semester 1 mau nonton. Teman saya itu suka ngajakin nonton film, kalau dulu filmnya Heri Nugroho gitu ya, yang apa namanya katanya tuh menang di festival luar negeri gitu kan. Pas diajak nanti, apa tuh jadi apa? Kok ada Madonna nih, tidak ikat kuda Sumba, orang yang nari-nari ini ngompong gitu. Ya nggak apa-apa, kalau itu interpretasi, itu selera yang nanti akan terdidik gitu. Tapi ya itu kalau kita dari kecil dengerin musik pantura terus, ya kan selamanya kita akan suka banget ya. Ini kan gudangnya kan. Gudangnya apa musik pantura kan. Kalau kamu hanya terekspos pada satu itu, tetap ya akan selamanya cinta pantura. Ya, monggo Mas Tanto kalau mau menambahkan. Jadi kita bicara media untuk advokasi, tapi sebenarnya media itu juga pada banyak hal perlu diadvokasi juga, karena bagian dari masalah sosial itu sendiri juga tadi yang sudah disampaikan. Jadi apalagi konteksnya yang media massa, jangan media massa tadi aku sudah kasih ilustrasi yang media sosial pun ternyata itu juga bagian dari gurita korporasi yang sebenarnya sekarang juga sama kuatnya atau bahkan lebih kuat dari media massa. Kepemilikan media massa di Jogja kayak Jogja di Indonesia pun kita juga tahu ya, hanya berputar pada berapa, sampai 10 grup, dan hampir semuanya sekarang juga terhubung dengan ruang-ruang politik. Jadi pemilik media massa juga sekaligus orang parpol. Aku rasa diri. Nah, bagaimana kemudian caranya kita untuk menghadapi itu semua? Bagaimanapun ruang media, termasuk pers, termasuk ada penyiaran, kan ada beberapa layar, kan ada beberapa ruang. Memang ada ranah negara untuk mengatur itu semua, tetapi dengan segala tantangannya. Ketika kita ingin tetap memposisikan bahwa ada peran negara untuk mengatur ruang-ruang publik, termasuk dalam media, advokasi kebijakan itu memang salah satu kerja yang tidak ada habisnya juga. Jadi advokasi kebijakan, karena kebijakan kita memang kebijakan tidak hanya peraturan ya, tapi termasuk pada perencanaan dan sebagainya. Hal-hal yang lemah, celah-celah yang memang sengaja dimunculkan, yang tadi Mbak Tina sudah ilustrasikan, itu memang harus dikawal benar. Tapi itu memang satu pekerjaan sendiri, dan ada teman-teman yang memang fokus mengawal isu-isu seperti itu. Ada teman-teman LBH Pers, ada apa lagi ya, di Jakarta ada Elsa, macam-macam lembaga, kampus juga, ada praktisi pakar yang individual juga, yang PR2 media juga harus di Jogja dan sebagainya. Nah, tetapi memang itu tidak cukup hanya dengan advokasi media. Literasi tadi, pendidikan literasi itu juga sama.
Ya ini sama seperti kalau kita bicara lalu lintas, undang-undang lalu lintas itu memang mungkin pada beberapa hal harus diadvokasi. Mungkin kalau misalnya ada aspek-aspek yang tidak tepat, tapi pendidikan perilaku itu juga harus dilakukan di ruang-ruang yang lain, bisa di ruang formal oleh sekolah atau mungkin di kehidupan keluarga atau di kampung atau komunitas. Nah, advokasi kebijakan itu memang kemudian harus diikuti dengan penegakan hukum. Misalnya regulasinya sudah atau kebijakannya sudah baik, tetapi kemudian regulasinya lemah, itu juga satu masalah lagi. Dan di Indonesia salah satu masalahnya juga itu, ketika misalnya sudah berhasil mengaturkan regulasi yang lebih baik daripada sebelumnya misalnya, tetapi kemudian aparat negara yang kemudian punya kewenangan atau kewajiban untuk menegakkan itu abai, ya lagi-lagi situasinya nggak akan berubah apa-apa. Terus yang ketiga soal perubahan perilaku, termasuk pendidikan literasi tadi. Ketika kita menghadapi sistem yang mungkin sudah sangat ruwet dan mungkin ruang-ruang intervensi kita terbatas, kita bisa membuat istilahnya kayak membuat medan pertempuran baru. Kita bisa membuat kanal-kanal mandiri yang tadi saya sebutkan, dan itu sudah terjadi di banyak ranah, termasuk media juga. Media, selain ada media mainstream, sekarang ada media komunitas, ada jurnalisme warga. Walaupun kemudian pada perkembangannya jurnalisme warga itu juga dikooptasi oleh media mainstream. Teman-teman kan bisa tahu Kompasiana, kemudian NTV itu juga punya acara ngambilin citizen journalism itu, bahkan kayak TV kayak apa ya, Trans 7 juga mungkin karena nggak punya materi kemudian ngambil dari YouTube dan sebagainya. Tetapi ranah citizen journalism, media komunitas itu salah satu ruang hasil perjuangan untuk mencoba membangun kanal-kanal kemandirian. Kalau media mungkin perannya macam Mbak Dina lebih paham, ada media alternatif, atau media alternatif itu belum tentu media komunitas. Media komunitas kan bisa lebih mandiri daripada itu. Terus contoh yang lain, misalnya yang juga dilakukan misalnya ketika kita masuk ke contoh ranah software misalnya, kita tahu ada Microsoft yang menguasai hampir semua, atau Apple Macintosh yang menguasai hampir semua ruang lini pengembangan teknologi informasi, ada IBM dan sebagainya. Tetapi kemudian ketika misalnya ruang-ruang yang didominasi oleh para korporasi itu sedemikian ketat, para aktivis kemudian juga bisa membuat ruang pergerakan sendiri. Akhirnya muncul gerakan open source misalnya. Konsep-konsep copyright kemudian dilawan dengan copyleft dan sebagainya. Jadi termasuk ketika kita bicara atribusi atas hak atas kekayaan intelektual, itu juga kemudian selalu dilawan dengan ruang-ruang yang baru atau ruang-ruang yang lebih mandiri. Nah, itu bukan hanya yang akan terjadi di luar negeri sana, enggak. Di Indonesia itu sudah terjadi semua. Bahkan untuk konteks di kampung-kampung dengan warga pun juga itu sudah sangat sehari-hari sebenarnya. Ada banyak contoh yang bisa kita cari bagaimana kemudian warga bisa mencoba melepaskan diri dari ketergantungan pada misalnya dari media-media yang ternyata tidak mendidik dan tapi bukan berarti dengan membangun kanal yang mandiri itu kemudian kita mengabaikan melepaskan kayak kanal media mainstream tadi. Misalnya kita sudah punya, kita misalnya sudah sering menggunakan internet untuk cari informasi, atau kita punya media komunitas sendiri. Mungkin seharusnya memang pada banyak situasi kita tidak kemudian melepaskan begitu saja. TV di Indonesia mau isinya apa, rawusan di sini lo menonton, aku ratau nonton. Itu tidak seperti itu juga. Tetap ada ruang-ruang advokasi yang harus kita ikut berpartisipasi sebagai kelas menengah yang lebih punya literasi, agar kemudian itu tadi masuk ke agenda literasi media. Karena orang yang terpapar media tanpa memiliki kapasitas literasi itu jumlahnya berapa juta ya, itu puluhan atau mungkin ratusan juta.
dan mereka posisinya pasar, menggerakkan industri tadi. Sangat mengerikan ketika kemudian walaupun mungkin generasi yang menonton itu mungkin berkurang ya, tapi aku yakin mereka korporasi akan selalu menemukan cara baru untuk mendapatkan perhatian audiens yang mungkin sempat lepas, dan atau mungkin lepasnya itu juga masuk ke tanda kutip jebakan channel yang lain. Jadi media pun perlu diadvokasi juga, sehingga ruang-ruang idealisme kita sebagai warga itu tetap ada kesempatan untuk tetap hidup. Tetapi kita tidak perlu tergantung pada itu, kita juga bisa membuat kanal-kanal ruang-ruang mandiri. Tetapi sekali lagi tanpa mengabaikan kanal-kanal atau ruang-ruang publik, karena bagaimana yang namanya media itu adalah ranah publik, frekuensi itu ranah publik, pers itu ranah publik, sehingga tidak bisa kemudian dengan tanda kutip kemandirian kita sebagai kelas menengah kemudian menyerahkan itu urusan publik itu ke korporasi, hancur-hancuran pasti. Ya tinggal gimana kita bisa bagi energi sih, karena itu memang pekerjaan yang sangat-sangat luar biasa besar dan tidak ada habisnya. Oke, begitu Mas Jam, sudah sore. Ya, kalau kita bicara media memang akan panjang ya masalah media sekarang. Tapi pada intinya kalau menurut saya menangkap ini, bagi mungkin teman-teman filmmaker atau film-film pembuat ini, saya pikir intinya ya kalau kalian menjadi film jadi membuat media itu media jangan sampai kamu sendiri malah justru butuh advokasi kan begitu. Saya pikir begitu. Nah, saya pikir sudah cukup untuk hari ini. Sudah primo. Tidak perlu disimpulkan, karena kalau disimpulkan panjang lebar banget. Kita tutup diskusi hari ini. Selamat kepada Ridho atas launching filmnya. Terima kasih kepada Mas Elanto dan teman-teman semuanya yang hadir sampai selesai. Kita tutup diskusi sore ini dengan bacaan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada